Pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya membuat suatu tindakan disebut baik dan tindakan lain disebut buruk? Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan moral. Ada yang memilih jujur, ada yang memilih korupsi, ada yang merangkul perbedaan, ada pula yang memilih toleransi. Ternyata bahasa Indonesia sudah memiliki pedoman untuk menjawab semua itu. Sebuah kerangka nilai yang lahir jauh sebelum persoalan ini muncul. Pedoman itu bernama Pancasila. Hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu etika. Jadi, secara sederhana, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia. Etika membantu kita untuk menentukan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Namun, etika akan lebih kuat jika tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan tersusun dalam satu kesatuan yang disebut sistem etika, yaitu kumpulan nilai dan prinsip moral yang saling berkaitan dan menjadi acuan menyeluruh dalam bertindak. Nah, disinilah Pancasila menemukan posisinya. Pancasila terdiri atas 5 sila, namun kelima sila ini bukan daftar terpisah yang berdiri sendiri-sendiri. Kelimanya saling terkait, saling melengkapi, dan membentuk satu kesatuan nilai moral yang utuh, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial. Karena sifatnya menyeluruh dan saling terhubung inilah, Pancasila dapat dipandang bukan hanya sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai sistem etika, kerangka moral yang menuntun bangsa Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Mari kita telah satu-satu terkait Pancasila. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti itu mengandung etika religiositas dan toleransi. Ia mengajarkan bahwa keberagaman keyakinan bukan alasan untuk saling merendahkan, melainkan dasar untuk saling menghormati. Contohnya, ketika agama lain sedang merayakan hari rayanya, kita hanya bisa untuk mentoleransikannya. Terus di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menuntut kita untuk menghormati dan menghargai hak setiap manusia tanpa memandang latar belakangnya. Etika ini juga terlihat ketika kita menolak segala diskriminasi dan kekerasan terhadap sesama. Ketiga, persatuan Indonesia. Itu dia mengajarkan tentang kebersamaan dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya semangat gotong royong. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan, yang dimana itu tentang etika demokrasi, menghargai pendapat orang lain dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, bukan melalui paksaan. Musyawarah warga juga dapat menentukan kebijakan lingkungan. Kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti itu etika untuk mengingatkan bahwa kesejahteraan bukan hak bagi segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dari kelima sila ini bisa dijalankan bersama-sama membentuk sebuah sistem etika yang menyeluruh dan saling menguatkan. Di tengah tantangan zaman mulai dari maraknya hoax, intoleransi, sikap individualisme hingga ketimpangan sosial, Pancasila sebagai sistem etika menjadi semakin relevan. Ia bukan hanya sekedar teks yang dihafalkan, melainkan kompas moral yang dapat menuntun kita dalam bersikap di dunia nyata maupun di dunia digital. Ketika kita memilih untuk tidak menyebarkan berita bohong, ketika kita tidak memilih menghormati perbedaan pendapat di media sosial, sesungguhnya kita sedang mempraktikkan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai dasar sistem etika yang untuk berpegangan hidup. Kemudian kerangka nilai moral yang menuntut setiap warga negara dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi apa itu Pancasila, tetapi sudahkah kita menjadikannya pedoman nyata dalam keseharian kita? Yuk kita mulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.